Halo guys, saya hari ini mau sholat maghrib, nemenin suami saya sholat di Masjid Erick Thohir. Gitu saya masuk, nganter suami, nggak boleh masuk. Ada bapak-bapak bilang katanya harus pakai jilbab, yang nggak pakai jilbab nggak boleh sholat di sini. Coba bayangin, pakaian hanya karena saya nggak pakai jilbab, terus saya nggak boleh masuk ke dalam Masjid At-Thohir. Kalian lihat sendiri, baju saya sangat sopan loh. Saya pakai tangan panjang, saya pakai celana panjang. Iya. Saya pakai baju sopan banget, cuman saya nggak pakai kerudung. Ya. Saya nggak boleh sholat di sini. Padahal tahu sendiri dong Pak Erick Thohir, dia baik banget dan saya pasti boleh sholat di sini sama Pak Erick Thohir. Ini bener-bener keterlaluan ya, orang-orang di sini udah jadi kayak polisi di Arab Saudi. Ya. Di Arab Saudi aja sekarang udah pada buka pun nggak apa-apa. Emang kenapa dengan rambut? Ada yang nganggep aurat, ada yang bukan, dan itu sah-sah aja. Ini kan Indonesia, kenapa mesti kayak begitu? Aneh sekali. Istri Pak Erick Thohir aja nggak pakai jilbab loh, sampai segitunya ya. Aduh, ini memang orang-orang zaman sekarang itu udah bener-bener keterlaluan jadi polisi agama gitu buat sesama muslim. Masa saya nggak boleh sholat di Masjid Erick Thohir? Keterlaluan banget ya. Aduh, kudu dipiralin nih. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, kita sudah menyaksikan videonya seperti apa dan video ini sedang viral. Ya, bahwasannya ada seorang perempuan yang mau sholat, katanya dia dilarang untuk ikut sholat di masjid tersebut karena tidak memakai kerudung, tidak memakai hijab. Ya, kurang lebih seperti itu. Pertama, kita harus objektif ya, kita harus objektif menilai terhadap kasus ini. Kenapa? Karena yang viral ini kita hanya mendengar dari satu pihak. Kita belum mendengar dari pihak masjid yang katakanlah seandainya benar melarang si ibu tersebut untuk melakukan sholat di masjid itu karena tidak memakai kerudung. Kita belum tahu kan. Jadi ini perlu tabayun baru. Nah, tapi saya garis bawahi, takutnya hanya saya yang belum tahu gitu. Bisa saja kan sudah ada video klarifikasi dari pihak yang punya masjid, tapi saya yang belum tahu, saya mohon maaf. Gitu, seperti itu. Jadi kita harus objektif sekali lagi menilai permasalahan ini. Cuman yang ingin saya garis bawahi pada kesempatan kali ini adalah apa? Terkait tentang pemahaman seorang wanita muslim yang masih menyepelekan urusan aurat. Sedulur yang diberkahi Allah, kalau ada orang yang mengatakan bahwasannya ada dua pendapat ulama terkait urusan menutup aurat, mungkin saya yang bodoh lah, tapi saya diajarkan oleh guru-guru saya ulama-ulama yang ahlu sunnah wal jamaah. Kecuali kalau ahlul jabrah wal gagabah saya tidak tahu ya. Guru-guru saya yang ahlu sunnah wal jamaah semuanya mufakat, bagi seorang perempuan muslim itu wajib menutup aurat, wajib berkerudung, wajib memakai pakaian yang tidak nyitak badan sesuai dengan syariat agama. Jadi kalau isi kepala saya nggak masuk kalau mengatakan ada dua pendapat yang lain, silakan Anda mau mencontohkan, anak itu juga tuh seorang habib katanya, seorang ulama katanya bisa menafsirkan Al-Quran, sudah punya kitab tafsir sendiri, bodoh amat gitu. Seperti itu. Saya lebih cenderung mengikuti guru-guru saya yang ahlu sunnah wal jamaah yang lebih banyak mufakat gitu kan, bahwasannya bagi seorang perempuan muslim wajib menutup aurat. Nah, ini saya akan hanya menggarisbawahi permasalahan ini karena masih banyak wanita yang ngaku muslim tapi menyepelekan urusan menutup aurat, seperti halnya suka mengumbar rambutnya tidak pakai kerudung gitu. Yang kedua, masih berkaitan, saya paling tidak suka, paling nggak demen mendengar ada orang yang beralibi katanya begini, yang penting kelakuannya bagus, nggak pakai kerudung juga nggak apa-apa. No kan, katanya banyak juga tuh yang pakai kerudung, pakaiannya islami tapi kelakuannya kagak beres. Ini lucu dengan orang-orang seperti ini. Keluar nyocot dari mulutnya nggak pakai ilmu, membandingkan dua perkara yang nggak nyambung. Gitu. Menutup aurat ya seperti hanya memakai kerudung itu hukumnya wajib. Terlepas kelakuannya kagak beres ya tinggal dibenerin kelakuannya. Jadi nggak nyambung. Saya mengatakan, bukan berarti saya mengatakan bahwasanya orang yang sudah menutup aurat memakai kerudung itu kelakuannya beres. Nggak nyambung itu. Saya juga mengatakan nggak nyambung. Jadi saya sekali lagi mengatakan nih, orang yang menutup aurat pakai kerudung, saya tidak mengatakan mereka dijamin kelakuannya baik, enggak juga. Ini memperbandingkan suatu perkara yang nggak nyambung. Jadi kalau mau ngomong itu pakai otak. Otak jangan ditaruh di dengkul, pakai ilmu. Ya, seperti itu.
memakai kerudung menutup aurat itu hukumnya wajib. Udah beres nih orang misalnya ngelakonin ininya. Seandainya dia kelakuannya nggak beres, nggak sesuai dengan pakainya, tinggal beresin kelakuannya. Aduh, Masya Allah. Jadi jangan beralibi, walaupun Anda kelakuan baik katanya. Oh, kelakuan baik, itu kan kelakuan sopan gitu kan. Tapi misalnya nggak pakai kerudung, mendingan nggak pakai kerudung. Ini lucu ini ya, hati-hati. Ini pemahaman-pemahaman yang kalau dicerna oleh orang awam pasti dianggap benar. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan pakai rujukan orang-orang yang nggak jelas keilmuannya. Itu pertama. Sekali lagi ya, pakai kerudung wajib hukumnya. Terlepas kalau seandainya dia ada yang kelakuannya nggak beres, benerin kelakuannya. Jangan nyalahkan bajunya, jangan nyalahkan dia sudah melaksanakan salah satu perintah Allahnya, yaitu menutup aurat. Aduh, lucu. Sedulur yang diberkahi Allah, Gusti sajat ini mulia Allah Azza wa Jalla ngandawuh di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dzain. Wa kanallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sedulur yang diberkahi Allah, ini hanya satu ayat yang saya bacakan tentang bagaimana perintahan Allah Subhanahu wa taala kepada perempuan yang ngaku Islam untuk menutup auratnya, di antaranya kerudung. Kalau seandainya harus diceritakan bagaimana azab yang begitu sangat pedih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para perempuan-perempuan yang ngaku Islam, yang dimana dia tidak suka menutup auratnya, di antaranya tidak pakai jilbab, kepalanya seperti punuk unta, itu kan dimasukkan ke neraka, digantung dengan rantai api neraka, digantung sampai ke ubun-ubun, lalu dia memakan badannya sendiri. Perempuan yang tidak berjilbab juga akan dihukum berupa bagian telinganya itu seperti mengeluarkan bau, matanya menjadi buta, kemudian dimasukkan ke dalam peti yang terbuat dari api neraka, dan otaknya akan keluar dari lubang hidung serta timbul bau busuk karena penyakit seperti penyakit kusta dan juga sopak. Naudzubillah ya Allah. Lalu mereka juga akan diserupakan dengan himar, mereka memotong-motong badannya sendiri. Lalu mereka itu amalannya terhapus. Bagi wanita yang tidak pernah mengenakan jilbab selama hidup di bumi, maka saat penghukuman di akhirat nanti akan mendapat hukuman, yakni seluruh amal pahalanya akan terhapuskan dan masuk ke dalam kumpulan orang-orang yang merugi. Jadi seperti apapun amal Anda, seandainya Anda pun sedekah setiap hari 1 juta, Anda tidak tertinggal sholat. Tapi seandainya Anda suka memperlihatkan aurat, tidak pakai kerudung, maka semua amal terhapus, ditolak oleh Allah. Di antaranya juga tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang tidak berjilbab akan mendapatkan hukuman, di antaranya adalah berupa tidak diterimanya seluruh amal sholat yang sudah pernah ia lakukan selama di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngadawu tidak diterima sholat wanita dewasa kecuali yang memakai jilbab. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Kaum wanita yang tidak mau memakai jilbab berarti telah mendustakan ayat-ayat yang sudah diberikan Allah dan sudah menyombongkan diri pada perintahan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Sedulur yang diberkahi Allah, masih banyak ajab-ajab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perempuan-perempuan yang tidak mau memakai kerudung, tidak mau menutup auratnya. Digantung bagian lidahnya. Wanita yang tidak mau mengenakan jilbab juga akan menerima hukuman di akhirat, dan akan digantung pada bagian lidahnya serta tangan yang diikat di bagian belakang, kemudian timah cair akan dituangkan ke dalam tengkoraknya. Naudzubillah ya Allah, Gusti Nu Agung. Lalu azab yang diberikan Allah juga kepada perempuan-perempuan seperti itu adalah mukanya menghitam dan akan memakan isi perutnya sendiri, dan mereka di neraka mendapatkan hukuman selama 70.000 tahun. Sedangkan 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Silahkan Anda kalikan 70.000 dikali 1000. Na'udzubillah. Jadi heran saya kalau ada perempuan-perempuan yang masih menganggap sepele tentang masalah aurat ini. Nah, ini saya hanya sedikit saja memberikan gambaran. Jadi gak usahlah beralibi apa-apa ya. Mau tidak mau, Allah itu sudah memberikan aturan dalam hidup ini. Kalau memang Anda mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
Dan siapa orang-orang beriman ini? Orang-orang yang turut tumut manut terhadap perintahan Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala larangannya. Mau tidak mau itu hukum Allah. Seperti itu. Nah, kembali kepada pembahasan sebelum saya tutup. Sekali lagi saya katakan harus objektif ya menilai permasalahan ini, karena kalau saya sendiri takutnya sudah ada. Kita belum mendengar, saya belum mendengar klarifikasi dari pihak masjidnya. Seandainya ternyata benar apa yang dikatakan oleh perempuan tersebut di dalam video tadi, nah, memang kalau saya, pertama, bagaimana cara menegur orang-orang seperti itu? Silakan sampaikan kebenaran. Bagaimana seorang perempuan wajib menutup auratnya. Tapi kalau menurut saya tidak juga berarti harus dilarang dia masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat. Walaupun kita tahu seperti apa tadi azab yang diberikan oleh Allah kepada perempuan-perempuan, di antaranya amalnya tertolak seperti halnya sholatnya. Semoga bermanfaat. Allahumma ij'al hadzal alama sugiran amamana wa da'i ismaka yaghfir iman fi qulubina kullu syai'in halikun ila wajha rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina rabbi tamilana bil khairi a'malana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rahmat. Menanggapi video yang sedang viral saat ini mengenai larangan seorang ibu masuk Masjid At-Thohir karena tidak mengenakan kerudung, di sini bukan dari pihak Masjid At-Thohir atau bukan dari pengurus Masjid At-Thohir yang melarang, melainkan dari jamaah luar. Di sini jelas bahwa seorang ibu berbaju putih dan bercelana pink diingatkan dengan diberikan isyarat oleh jamaah seorang bapak-bapak berbaju koko putih, berkopiah putih dan bercelana abu-abu untuk memakai kerudung. Di sini hanya diberikan isyarat, bukan diberikan larangan untuk masuk ke masjid ya. Dan jelas bahwa bukan dari pihak Masjid At-Thohir atau bukan dari pengurus Masjid At-Thohir yang melarang ibu tersebut tidak boleh beribadah atau masuk ke masjid. Kami dari pengurus Masjid At-Thohir tidak pernah melarang siapapun untuk beribadah di Masjid At-Thohir, baik yang misalnya mengenakan kerudung maupun tidak mengenakan kerudung pun kita perbolehkan untuk tetap beribadah di masjid. Demikian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf Pak Rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.